Dengan penuh sukacita kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam kebaktian minggu keempat setelah Trinitatis 13 Juli tahun 2025. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu, mengasihi Tuhan dan hidup menurut jalannya. Mari kita puji Tuhan kita sembah Dia dengan menaikkan kidung pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang diambil dari hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Demikian hukum Tuhan, hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita bernyanyi. Dengan segala kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan kesalahan kita.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus sebagai kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera, ikulah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anak muda datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Epistel pada minggu hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan salam, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ngatakas di botoho na di dokni Tuhan Jehovah Debata molo naik sonang jala mangolungaho tumpah ubama para geni tung surasodi kangihon kobe manang magbalik roham siyang Tuhani jala oloho di ela-ela manang madebata silebani ala ingot ma Tuhama goando Tuhamate ando gambar ni di baheni bisang di lehon Tuhani hodong ni rohana ini ho lilit mahamoluani sai pilit mana Mengkani asa mamolu omuse do tupino parmuso
Salam. Sejenak kita mendengar warta gereja kita di minggu keempat setelah Trinitatis, Minggu tanggal 13 Juli 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Anton Pereira Tambunan, putra dari Bapak P. Tambunan almarhum, Ibu L. Borusiahan, alamat Jalan Sidodadi nomor 21, Sektor Arengka Indah. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dengan Nadia Borusiahan, putri dari Bapak Tamba P. Siahan, Ibu Pesta Ultaria Nurhayani Buru Pasaribu. Alamat Desa Lubus Regar 1, Jemaat GKLI Immanuel Lubus Regar. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Masuk pukul 10 WIB. Konseling pranikah pada hari Rabu di tanggal 16 Juli 2025 bertempat di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Yang berikut warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Pascal Immanuel Pardede, putra dari Bapak M. Pardede, Ibu A. Boru Manurung, alamat Jalan Kemiri Bawah, nomor 29, Sektor Padang Bulan 2. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dengan Irma Royana Boru Pakpahan, putri dari Bapak T. Pakpahan, Ibu G. Boru Sihombing, alamat Kecamatan Litong Nihuta, Desa Pergaulan. Jemaat HKI Resort Khusus Sibutuon, pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat di tanggal 18 Juli 2025 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Masuk pukul 10 WIB. Konseling pranikah pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 bertempat di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Berikut warta pertama dan kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Saspan Arman Wela Limbong, putra dari Bapak J. Wilson Limbong almarhum, Ibu Roslan Boru Simbolon, alamat Jalan Majalaya 4 nomor 1, Jemaat HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur. Dengan Christine Desi Natalia Silain, putri dari Bapak Sumarno Silain, Ibu Erika Simajuntak, alamat Jalan Sukaterus 3 nomor 15, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 di HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur. Berikut jemaat pindah. Mulai minggu hari ini di tanggal 13 Juli 2025 telah pindah jemaat gereja kita keluarga Bapak Wilfrid Hutagalung, Ibu Shirley Dona Kristi Borusiahan beserta 2 orang anak. Alamat Perumahan Nusa Indah Blok B nomor 10, Jalan Eka Tunggal Sektor Arengka Indah, pindah ke HKBP Surabaya, Jalan Kendondong. Yang kedua, jemaat yang pindah keluarga Mangara Afrijon Pasaribu, Ibu Hoknida Boru Silitonga, alamat Jalan Kundur nomor 4, Sektor Komplek Gubernur, pindah ke HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek
Bekasi. Suara Koinonia. Yang pertama pelayanan minggu hari ini di tanggal 13 Juli 2025. Inang Diakonis Ruslina Hutapea melayani di HKBP Pembatuan di pukul 8 WIB dan 10 WIB. Yang berikut yang berkhotbah pada ibadah pukul 7 pagi tadi, yaitu Amang Pendeta Dr. Pinson Sinabela, dosen STGH HKBP. Yang berikut yang berkhotbah pada pukul 9 ibadah kita pagi ini dan pukul 11 WIB, yaitu Amang Pendeta Heri Barutu, Pendeta Resort Sileang. Tamu Huria, minggu hari ini di tanggal 13 Juli 2025, gereja kita kedatangan tamu Huria dari HKBP Sileang, Resort Sileang, Distrik 3 Humbang, dalam rangka pengumpulan dana untuk pembangunan rumah dinas Huria, HKBP Sileang, Resort Sileang, Distrik 3 Humbang. Dan rombongan membawa bahan dasar berupa kopi Rp100.000 per bungkus dan andaliman Rp100.000 per bungkus. Gereja mengharapkan partisipasi jemaat untuk memberi bantuan dalam mendukung pembangunan rumah dinas tersebut. Berikut calon sintua. Mulai minggu hari ini di tanggal 13 Juli 2025 sudah terpilih menjadi calon sintua di sektor Padang Bulan 1, Bapak Hermes Marojahan Ujung, Ibu Saurma Pesta Bunga Ria Boru Siburian, alamat Jalan Kulim, Gang Cemara nomor 86 Payung Sekaki, Tirta Siak. Berikut PHD Forum Parupuan Resort HKBP Pekanbaru. Pada hari Senin di tanggal 14 Juli 2025 diadakan PHD Parupuan HKBP Resort Pekanbaru bertempat di HKBP Pembatuan, masuk pukul 14 WIB. Setelah selesai ibadah dilanjutkan dengan senam bersama. Berikut seksi lansia pada hari Selasa di tanggal 15 Juli 2025. Senam osteoporosis dimulai di pukul 7 WIB di halaman depan gereja, memakai baju olahraga warna biru, dilanjutkan dengan ibadah dan latihan kor. Berikut ibadah bulanan Naposo Bulung. Ibadah bulanan Naposo Bulung akan dilaksanakan pada hari Sabtu di tanggal 19 Juli 2025 pukul 19 WIB di rumah Saudari Audra Huta Barat, orang tua M Huta Barat, Ibu Boru Marpaung. Beralamat di Jalan Aur Kuning, Perumahan Aur Kuning Blok J3 nomor 3, Simpang 3 Pekanbaru, sektor Komplek Gubernur. Diharapkan kehadiran Naposo Bulung gereja kita untuk mengikuti ibadah tersebut. Berikut sokongan dana diakoni sosial. Di hari Minggu di tanggal 20 Juli 2025, kita mengumpulkan sokongan dana program diakoni sosial melalui amplop khusus diantar ke depan setelah khotbah bersama dengan persambahan yang kedua. Yang berikut PHD Gabungan Seksi Parupuan Huria. Pada hari Senin 21 Juli 2025 diadakan PHD Gabungan Seksi Parupuan Huria masuk di pukul 14 WIB. Yang menjadi tuan rumah sektor Pintu Angin Sukaterus, yang mengisi lagu pujian sektor Pintu Angin Sukaterus, sektor Pekanbaru Tonga, sektor Pengayoman, Kor Ina Maria. Setelah selesai PHD, dilanjutkan talk show, sadari dan kenali deteksi dini kanker payudara
dengan narasumber komunitas Laping dan komunitas kanker payudara. Berikut PHD Seksi AMA HKBP Pekanbaru. Pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 diadakan pertanyaan Seksi AMA masuk di pukul 19 WIB bertempat di gereja yang mengisi lagu pujian Kor AMA Tiberias, vokal grup AMA sektor Bambu Kuning Tenayan, vokal grup AMA sektor Labu Baru Timur, persembahan pujian sektor Pandau Permai, persembahan pujian sektor Pesisir Rumbai, dan Kor Parhalado. Diharapkan kehadiran seluruh AMA dari setiap sektor untuk mengikuti pertanyaan tersebut. Suara Diakonia yang berulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 13 sampai 19 Juli 2025. Mari baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang 146 ayat 2. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Yang berikut jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kita puji Tuhan kita sambil kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Di hati
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa berkumpul pada saat ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti yang sudah diinformasikan melalui berita jemaat tadi, saya Pendeta Heri Barutu dari Desa Sileang, Kabupaten Hubang, melayani di HKBP Sileang. Kami datang dari Sileang bersama istri Bu Rupa Saribu dan juga Mang Sintua Sihite, Mangalap Boru Sinurat. Jadi pada saat ini, di kesempatan ini, kami memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan melalui jemaatnya yang ada di HKBP Hang Tuah ini untuk bersama-sama berpartisipasi membantu pembangunan rumah dinas gereja kita. Jadi kami bawa amanginang, kopi, dan andaliman. Memang dari cuaca dingin Dolok Sanggul ke cuaca yang panas di Pekanbaru, jadi kondisi andalimannya kayak agak keringatan dia. Keringatan, jadi enggak hanya orangnya yang keringatan, tapi andalimannya juga keringatan. Jadi kalau agak sedikit berubah warna di amanginang, mohon dimaklumi. Jadi itulah situasinya dulu, tapi kami tetap percaya melalui persekutuan kita pada saat ini, kita boleh bersama-sama saling mendukung, dan saya percaya juga Tuhan akan menambahkan berkat-Nya untuk kita semua. Itu dulu perkenalan singkat dari kami, Amanginang. Firman Tuhan yang menjadi renungan dan pegangan pedoman untuk kita pada hari ini tertulis dalam Ulangan 30 ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud, menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah lagu, syairnya seperti ini. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Bila kita
diajak untuk memilih antara tangan kanan dan tangan kiri, manakah yang akan kita pilih? Tangan narohakupe. Ya. Saya rasa juga demikian. Kita akan dengan mudah mengatakan, saya akan memilih tangan kanan yang isinya madu. Karena kita tahu madu ini baik, racun tidak baik. Kemudian kita ganti pertanyaannya. Ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan, pekerjaan di tangan kanan, kekayaan di tangan kiri, manakah yang akan kita pilih? Tangan kanan pekerjaan, tangan kiri kekayaan, mana yang kita pilih? Dua-duanya, dang bui dua-dua, nak konser dok. Harus satu, pekerjaan atau kekayaan. Yakin? Mudah-mudahan, Mak. Jadi ketika kita diperhadapkan pekerjaan dan kekayaan, logika kita akan mulai berjalan. Ya. Dengan pekerjaan saya bisa kaya. Dengan kekayaan saya bisa menciptakan pekerjaan. Tetapi mulai ada pertimbangan berikutnya. Mana yang lebih bernilai? Pekerjaankah atau kekayaan? Ada kebingungan untuk memilih hal itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan, Tuhan di tangan kananmu, kekayaan di tangan kirimu. Mana yang akan kita pilih? Mana yang akan kita pilih? Masih ada keraguan. Pikiran kita cepat untuk menjawab, mengatakan saya akan memilih Tuhan. Saya akan memilih Tuhan, tetapi apakah sudah sesuai perkataan kita dengan perilaku kita? Pikiran kita kepada Tuhan, tetapi bisa saja perilaku kita belum menunjukkan bahwasanya kita memilih Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ada sebuah gambaran dalam suatu kelas agama, kita gambarkan dengan situasi kita sekarang. Ada seorang dosen yang mengatakan, kalian percaya tidak bahwa bohong itu dosa? Kemudian para siswa mengatakan, kami percaya Pak, bahwasannya bohong itu dosa. Sekarang begini, siapa di antara kalian yang bersedia berbohong untuk uang 100.000? Ini pertanyaan pertama. Dari sekian banyak siswa, ternyata puji Tuhan, tidak ada yang mengangkat tangannya. Kemudian dia memberikan pertanyaan yang kedua. Siapa di antara kalian yang bersedia berbohong 1 kali saja untuk uang 1 juta? Untuk uang 1 juta. Dari sekelas ada 1-2 orang yang mau mengangkat tangannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Sebelum kalian jawab, siapa di antara kalian yang bersedia berbohong 1 kali untuk uang 100 juta? Bayangkan uang 100 juta bisa kalian pergunakan untuk membeli apa yang kalian inginkan, untuk membahagiakan orang tua, membelikan apa yang dia inginkan, dan lain sebagainya. Pikirkan, ternyata setelah pertanyaan ketiga disampaikan, 3/4 dari siswa bersedia berbohong 1 kali untuk uang 100 juta. Jadi pertanyaan ini bisa menjadi sebuah realita atau kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sering sekali kita mengatakan saya memilih Engkau Tuhan, tetapi perintahnya, tetapi firman-Nya kita negosiasikan. Kita negosiasikan sesuai kebutuhan, sesuai kepentingan, sesuai dengan situasi dan keadaan yang kita hadapi.
Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Melalui si Musa, Tuhan menyampaikan secara berulang-ulang kepada si Musa sebelum mereka menginjak tanah perjanjian, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, supaya mereka mengingat bagaimana perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, bagaimana perintah Tuhan yang disampaikan olehnya kepada umatnya, supaya mereka tetap berpegang teguh, setia, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui umatnya. Tidak ada negosiasi, tidak ada dispensasi. Diperhadapkan dengan dua pilihan, kehidupan dan kematian. Umur panjang dan kematian, berkat dan kutuk. Diperhadapkan dua pilihan kepada umat. Itulah sebabnya diajarkan, diingatkan secara berulang-ulang. Saya rasa kita yang berkumpul pada saat ini tidak ada yang lupa caranya makan. Tidak ada yang lupa caranya mengikat tali sepatu. Tidak ada yang lupa caranya menaiki sepeda atau mengendarai sepeda motor atau mobil sekalipun. Kenapa kita tidak lupa? Karena dilakukan secara berulang-ulang, secara terus-menerus. Mulai dari anak-anak dibiasakan sehingga sambil tutup mata pun kita bisa mengancing baju kita. Sambil tutup mata pun kita bisa mengikat tali sepatu kita. Karena apa? Karena dilakukan secara berulang-ulang. Itulah sebabnya kitab Ulangan, pengulangan akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa kepada umatnya supaya mereka tidak lupa. Tuhan menginginkan kita semua dan umatnya senantiasa hidup, mendapatkan berkatnya, mendapatkan sukacita yang daripadanya. Pilihan diperhadapkan dengan kita, tetapi Musa menekankan, pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Seperti nyanyian yang dinyanyikan oleh Ama Tiberias tadi. Pilihlah kehidupan, inilah yang disampaikan oleh Allah melalui Musa. Bagaimana memiliki kehidupan? Dikatakan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lihat Bapak Ibu yang terkasih bagaimana kasih Tuhan. Saya rasa kita mengimani dan mengamini bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, selama kita hidup kita akan dikasihi oleh Tuhan. Berbeda dengan kasih sesama manusia. Ada begitu banyak kriteria. Dalam masa-masa pacaran, Roma Boruna, Mak, Pak, udah ada pacarku sekarang. Dungi aha madidok bapakna, margana aha, garejona di dia, orang tuana di dia, ya. Botarno manang na birong, molotungpe birong nanggu apalah hitam, tamanis mak, ya. Jangan pesek kayak mama, kalau bisa yang mancung lah. Ya. Sudah ada kriteria, ya. Pekerjaan pun kriteria. Fresh graduate, S1, bisa IT, Excel, bodoh lana asing naik. Ada kriteria. Segala sesuatu memiliki kriteria. Tetapi Tuhan tidak. Dan perasaan seperti inilah yang membuat kita yakin. Yang menyemangati kita. Walaupun bagaimanapun kondisi saya Tuhan, saya percaya Engkau mengasihi saya dan inilah yang menguatkan kita. Perasaan dicintai ini akan memberikan semangat, akan memberikan motivasi kepada kita. Saya percaya anak-anak muda yang merantau ke Pekanbaru ini, apakah itu bekerja, apakah itu kuliah dan lain sebagainya, karena mereka semangat karena apa? Mereka percaya saya dikasihi oleh orang tua. Saya harus membahagiakan orang yang saya kasihi. Saya ini dicintai, orang tua saya bekerja untuk menyekolahkan, membahagiakan saya. Perasaan dicintai, perasaan dikasih akan membuat kita semangat, akan membuat kita termotivasi untuk melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita tidak mungkin akan mengecewakan orang yang
mengasihi kita. Tidak mungkin. Ya. Itu sebabnya molo di tengah-tengah keluarga, suami istri, dakuboton waeng ala amang dot inang Bapak Ibu yang terkasih, kira-kira kalau Bapak Ibu lihat perkembangan, ya, perkembangan atau respon, bagaimana kira-kira persenan kasih suami ketika baru menikah dan ketika 10 tahun, 15 tahun setelah menikah. Apakah tetap stabil, naik, turun, atau naik turun? Turun. Wah. Turun Nina. Bagaimana kira-kira? Bagaimana kasih suami terhadap istri atau sebaliknya istri terhadap suami ketika baru menikah? Ketika 5 tahun setelah pernikahan, 10 tahun setelah pernikahan, bahkan 15 tahun setelah pernikahan dan seterusnya. Apakah stabil, naik turun, atau sesuai dengan situasi dan keadaan? Kita bisa melihat itu. Ya. Kita bisa merasakan itu, Bapak Ibu bisa merasakan itu. Lihat situasi dan keadaan bisa mempengaruhi kualitas kasih seseorang. Songunima hebat nak tiki meradongan kian. Tenanglah kau sayang, Nina rupani. Lautan pun akan kuseberangi, gunung akan kudaki, asal mak bui pajupang dohoto, Nina si doli-doli. Roma itu nih, malam minggu ini jadi kan datang bang, kalau enggak hujan datang pun aku. Ya. Lihat, lautanku kuseberangi, gunung kudaki, supaya aku bisa berjumpa denganmu. Datangnya malam minggu ini bang, mamereng situasi mada, molodang rudan ropeau. Lihat, situasi. Begitu mudahnya kita mengatakan aku mengasihi engkau, tetapi realitanya bagaimana? Ya. Marsait ma'amatai, apanya samamu pak, kupanggilnya padapol, arsik samamu, sub B1, B2, kalajengking, sub ulok, buha masa, malum amatai. Iya marsait natai. Ya. Marsak dunia namatai, alai dilapo. Ima dabah leh, marsait inatakku di jebu hinda. Di jebu di nata marsait, tapi ibana di ilapo. Ima situasi-situasi. Tetapi firman Tuhan menghendaki pada saat ini, ketika kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, lakukan apa yang Dia perintahkan. Bagaimanapun Tuhan kondisi yang saya hadapi, bagaimanapun sulitnya perekonomian saya, bagaimanapun sulitnya pergumulan dan sakit penyakit yang saya alami, pekerjaan yang sulit dan lain sebagainya, itu tidak akan menyurutkan semangat saya untuk tetap mengasihi Engkau. Untuk tetap setia melakukan apa yang Engkau perintahkan tadi. Jangan sampai seperti pertanyaan dosen tadi. Apakah engkau bersedia berbohong hanya 1 kali untuk 100 juta? Sering sekali iman kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kita diingatkan dan diingatkan sekali lagi pada saat ini. Kalau sungguh-sungguh kita mengasihi, kita akan dengan senang hati melakukannya. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi seseorang, kita akan berusaha menyenangkan hatinya. Berusaha akan membahagiakan dirinya. Walau bagaimanapun sulitnya, saya ingin orang yang saya kasihi tetap bahagia di dalam kehidupannya. Jadi tidak ada hitung-hitungan. Ngalu ja'au mangula mulai manogot naisak dubotarin, tidak ada lagi seperti itu. Ketika kita mengasihi, pikiran kita akan mengajari kita apa yang masih bisa saya lakukan, apa yang masih bisa saya perbuat Tuhan untuk engkau. Tidak hitung-hitungan lagi. Ketika hitung-hitungan terjadi, ini akan membuat kita kecewa. Dan inilah sering sekali menjadi alasan orang untuk tidak datang ke gereja lagi. Dia sudah hitung-hitungan dengan Tuhan. Tidak ikut punguan lagi, tidak ikut seksi lagi, tidak ikut pertanyaan lagi. Dia sudah hitung-hitungan sama Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan apa yang kita minta, apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Semua kita memiliki permohonan, permintaan, tetapi kita menyadari dan mempercayai
Tuhan telah menyediakan yang terbaik buat kehidupan saya. Jadi jangan lagi dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan gantungkan imanmu, ini menjadi penting Bapak Ibu yang terkasih. Jangan gantungkan imanmu dengan perasaanmu. Sering sekali kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Sering sekali kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Kita sering sekali Tuhan tidak lagi peduli atau tidak mau tahu dengan apa yang saya pergumulkan. Sementara firman Tuhan mengatakan di Ibrani 13, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Jadi jangan gantungkan imanmu dengan perasaanmu. Perasaan kita bisa salah, tapi tetaplah percaya dan beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah lukisan perjamuan terakhir yang dilukis oleh Da Vinci Code. Jadi ketika dia melukis lukisan ini memang untuk melukis murid-murid Yesus tidak mengalami suatu kesulitan yang sangat berarti bagi dia. Tetapi ketika dia ingin melukis Yesus, dia mulai mengalami kesulitan. Dia membaca Alkitab dan dia menggambarkan Yesus itu sebagai sosok seorang yang lemah lembut, sosok yang rendah hati, sosok yang mengasihi orang lain tanpa mengenal latar belakang dan lain sebagainya. Kemudian dia mencari, pada akhirnya dia bertemu dengan seorang yang bernama Pietro Bandinelli. Pietro Bandinelli ini adalah seorang anggota paduan suara. Jadi dia melihat si Pietro Bandinelli ini adalah sosok yang cocok untuk menggambarkan karakter Yesus. Kemudian dia melukis Yesus dengan sosok Pietro Bandinelli ini. Kemudian ada satu orang lagi yang sangat sulit untuk dia lukis. Dia adalah Judas Iskariot. Jadi Judas Iskariot dia gambarkan sebagai seorang yang serakah, sebagai seorang bendahara, yang memegang keuangan, yang boros dan lain sebagainya, yang memiliki kejahatan dan lain sebagainya. Bertahun-tahun dia mencari sosok yang pas dengan si Judas Iskariot dan tidak menemukannya. Pada satu waktu dia bertemu dengan seorang di penjara di bawah kerajaan Romawi pada waktu itu, dengan sosok yang pas dengan sosok si Judas. Kemudian dia mempersilahkan laki-laki ini untuk duduk di hadapannya dan dilukis. Mulailah dilukis. Setelah proses melukis selesai, kemudian pria ini mengatakan kepada si Da Vinci, "Pak, apa Bapak tidak lagi mengenal saya?" katanya. "Kamu siapa?" 15 tahun yang lalu, saya juga duduk di hadapan Bapak untuk dilukis sebagai sosok Yesus. Dan sekarang saya kembali duduk di hadapan Bapak, dilukis sebagai sosok Yudas. Lihat, sosok Yesus berubah menjadi sosok Yudas. Tetapi saya percaya untuk jemaat sekarang, ini sosok Yesus semua ini. Rendah hati, ramah, baik hati, rajin menabung dan lain sebagainya. Saya percaya itu. 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, saya mendoakan tidak ada yang berubah menjadi, amin? Iya, ya. Tetap semangat. Ya. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, saya akan tetap meneladani Engkau Tuhan. Apapun keadaannya, apapun pergumulannya, saya akan tetap mengasihi Engkau Tuhan. Karena saya percaya, ketika saya memilih Engkau, ketika saya mengasihi Engkau, hidup saya, masa depan saya, tidak ditentukan oleh pikiran saya lagi, tidak ditentukan oleh pekerjaan saya, tidak ditentukan oleh lingkungan saya, tetapi hidup saya berada dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam tangan pengasihan Tuhan ada segala sesuatu hal yang terbaik yang kita rindukan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, buat firman-Mu yang mengajari dan mengingatkan kami.
supaya kami boleh tetap senantiasa mengasihi Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi beban pikiran kami pribadi lepas pribadi, jangan biarkan hal itu menjauhkan kami daripada kasih-Mu. Tetapi kiranya melalui Roh Kudus-Mu semakin mendekatkan kami kepada Engkau ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya akan kasih dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Rencana, kasih yang penuh dengan damai sejahtera. Mungkin pada saat ini kami belum melihat hal itu, tetapi kami yakin dan percaya sesuai dengan kehendak-Mu, kami akan merasakan hal itu kelak bersama-sama dengan Engkau. Oleh sebab itu, Bapa di surga, Bapa yang baik, berkatilah jemaat-Mu yang ada di HKBP Pekanbaru ini. Berkati di setiap aktivitas, berkati di tengah-tengah keluarga, berkati di tengah-tengah pekerjaan mereka, sehingga melalui berkat yang daripada-Mu, mereka senantiasa beroleh sukacita, pengharapan, kekuatan, karena iman yang penuh dengan pengenalan akan kasih-Mu. Itulah yang memotivasi, itulah yang memberikan semangat kepada kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami selama kami hidup di dunia ini. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah kegiatan program yang akan dilakukan, kiranya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, mendatangkan sukacita bagi jemaat-Mu dan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Berkati jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, terutama ya Tuhan untuk saudari kami Neti Silain yang akan berobat ke rumah sakit yang ada di Malaka. Engkaulah yang memberkati medis, memberkati perjalanan, memberkati segala persiapan, obat, makanan, dan segala sesuatu hal yang dibutuhkan. Pakailah itu sebagai saluran berkat kesehatan dan kesembuhan buat saudari kami. Kami percaya Tuhan Engkau adalah tabib yang luar biasa, yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Itulah yang kami imani, karena Engkau berkata kepada kami, datanglah untuk menyampaikan segala permohonan kami, karena Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Begitu juga Tuhan buat saudara kami, Friendly Lumban Tobing, yang mengalami kecelakaan di daerah Sungai Pagar. Engkaulah ya Tuhan yang menguatkan hati dan pikirannya. Kiranya Tuhan Roh Kudus menguasai hati dan pikirannya supaya dia tetap kuat. Jauhkan traumatis, jauhkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Kemanapun dia akan melangkah di hari-hari yang akan datang, Engkaulah yang senantiasa memberkati, melindungi, dan menjagainya. Begitu juga Bapa di surga, Bapa yang baik, buat jemaat-Mu yang merindukan untuk jodoh di tengah-tengah kehidupannya. Kami percaya Engkau telah menyediakan yang terbaik buat kehidupannya. Pasangan hidup yang Tuhan sediakan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tunjukkanlah kepada jemaat-Mu yang merindukan jodoh di hari-hari yang akan datang. Begitu juga ya Tuhan buat jemaat-Mu yang merindukan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga. Engkau mengetahui bagaimana hati, pikiran, bagaimana doa yang sudah disampaikan ke hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber dari segala yang kami harapkan, yang kami rindukan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dengan kuasa-Mu, segala sesuatu hal yang mustahil di dunia ini, itu akan mungkin di hadapan-Mu dengan kasih dan kuasa-Mu. Oleh sebab itu Bapa di surga yang baik, berkati jemaat-Mu, Bapak Ibu yang merindukan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga mereka. Buat jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam 1 minggu ini, kiranya Engkau senantiasa mengingatkan untuk berkat umur panjang yang Engkau berikan kepada mereka. Tetap berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada-Mu. Berkati mereka di setiap aktivitas dan pekerjaan dan segala rencana mereka, sehingga melalui berkat yang daripada-Mu, mereka senantiasa tetap bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Begitu juga ya Tuhan, buat jemaat-Mu yang akan melangsungkan pernikahan di hari-hari yang akan datang. Berkati segala persiapan, berkati pengantin laki-laki dan perempuan,
Berkati kedua mempelai bersama dengan keluarganya. Segala sesuatunya Tuhan, kami percaya Engkau cukupkan dengan kasih karunia-Mu, sehingga apa yang mereka rencanakan boleh berjalan dengan baik, mendatangkan sukacita, kebahagiaan bagi mereka, dan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Buat jemaat-Mu yang juga sedang mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan Engkau juga telah menyediakan yang terbaik. Tunjukkanlah pekerjaan yang sesuai dengan talenta, yang sesuai dengan kemampuan dan skill, sehingga mereka boleh bersukacita melalui berkat pekerjaan yang akan Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, segala sesuatu hal yang ada di dalam hati dan pikiran kami percaya Engkau telah mengetahuinya, dan kami sampaikan serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya hidup kami di hari ini, di hari esok, dan masa depan kami, itu semua berada di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami percaya buat rencana-Mu yang indah buat kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita puji Tuhan kita sambil kita menyerahkan persembahan yang kedua. Yesus ku juru selamatku, Tuhan ku bukalisku, tumpuan harapanku dan perisai perlindungan.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, jangan curi hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.